Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi. Kali ini kita mau mengganti gulungan dinamo untuk kipas angin Cosmos yang ukuran 16 in. Ya, bagaimana caranya? Ikuti terus teman-teman. Yang pertama kita harus buka adalah kita siapkan obeng minnya, atau saya gunakan tespen di sini. Nah, ini kita buka dulu tutup gulungan dinamonya. Nah, ini untuk baling-baling dan kawat tutupan pelindung baling-balingnya sudah kita lepas ya teman-teman ya. Jadi langsung seperti ini saja untuk lebih kepada inti penggantian dinamonya. Nah, ini memang agak sedikit sulit. Hati-hati teman-teman, nanti rawan patah kalau di sini untuk pengaitnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti akan kita ganti gulungan dinamo ini. Kebetulan gulungan dinamo tadi sudah kita cek, ternyata terbakar, jadi harus diperbaiki dengan cara diganti. Kemudian untuk menggantinya atau melepasnya bagaimana? Ini setelah kita buka tutupnya ya. Langkah yang kedua adalah kita buka bagian belakangnya nih, atau bagian yang ada tombol-tombolnya ini. Nah, ini kita buka karena kabelnya ini ya, koneksi kabelnya ini langsung menuju ke pada saklar-saklarnya. Ini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Kita gunakan obeng kembang atau obeng plus. Nah, ini yang nantinya akan kita ganti teman-teman. Ini yang kabel yang menuju ke dinamo ya, atau gulungan yang di atasnya. Ini nanti kabel yang akan kita ganti ya. Kita ganti dengan dinamo yang baru yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Ya, tahap selanjutnya ya kita lepas dulu teman-teman. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, ketika kita ingin mengganti. Nah, ini dinamo yang nanti akan kita pasangkan. Kita jangan sampai tertukar di mana? Tertukar di pemasangan kabelnya. Nah, di sini ada 4 warna ya, ada 4 warna. Kalau dari produk yang kita beli ini, untuk yang warna hitam, ini nanti kita gunakan untuk kabel fasa atau netralnya ya, karena kan kalau ini kita harus bolak-balik, jadi nanti bisa fasa, bisa netral ya. Yang jelas ini untuk sumbernya. Kemudian kabel warna merah ini nanti untuk kecepatan nomor 3 atau dia paling kencang. Kemudian kabel warna biru putih untuk kecepatan nomor 2 atau sedang. Kemudian warna biru untuk kecepatan 1 atau mungkin pelan ya. Nah, ini jangan sampai tertukar teman-teman ya, ketika nanti mau mengganti. Ini dicocokkan di sini 1, 2 dan 3. Nah, ini jangan sampai tertukar. Nanti ketika teman-teman membeli atau ingin mengganti gulungan dinamo juga seperti ini, perlu diperhatikan warnanya. Jangan asal pasang gitu kan. Pasang atau kalau tertukar ya mungkin nanti resikonya, kalau dia tertukarnya mungkin di kecepatan ya, jadi kecepatan mungkin tertukar. Nanti misal 1 harusnya pelan, dia jadi kencang. 3 yang harusnya kencang dia jadi pelan. Tapi kalau nanti tertukarnya di kabel yang fasanya atau kabel netralnya, nah ini bisa terjadi mungkin kerusakan, sampai akibat fatalnya itu adalah gulungan yang terbakar. Nah, ini kita lepas dulu teman-teman. Nah, ketika ingin melepas kabel ini, yang teman-teman perlu persiapkan adalah obeng kecil ya, obeng yang kecil ya. Nah, di sini saya sudah siapkan obeng yang kecil. Buat apa? Untuk mencabut ya, untuk mencabut nantinya kabel-kabel yang tertancap di sini. Nah, ini kabel-kabel yang tertancap di sini teman-teman ya. Ini kalau kita, nah ini saya angkat, saya dekati. Nah, ini ya kabel-kabel yang tertancap di sini. Nah, ini harus kita lepas satu persatu nih ya. Ini kan tadi kecepatan nomor 1 nomor 1 ya, berarti ya kalau di sini merah nomor 1 ya. Kemudian yang warna oranye ini dia kecepatan nomor 2. Kemudian yang warna abu-abu ini dia kecepatan nomor 3 ya, atau yang paling kencang di sini. Kemudian untuk kabel coklat adalah kabel sumber yang dari sumber listriknya. Kemudian ya, ini kita harus lepas semua. Kalau yang di sini kabel biru ini yang dihubungkan dengan netralnya atau nolnya ya.
nolnya. Nah, ini kita coba lepaskan dulu satu persatu ya. Tinggal kabel netralnya teman-teman yang kita lepas. Ini jadi sebenarnya melakukan ini pun siapapun bisa di rumah teman-teman ya, siapapun bisa memperbaikinya. Jadi kalau teman-teman ada kipas angin yang mungkin gulungannya terbakar ya, gulungan terbakar dengan bau gosong lah, kalau terbakar dicium udah bau gosong gitu kan, atau dia mati total. Nah, ini bisa teman-teman menggantinya sendiri di rumah. Memang agak sulit melepaskannya teman-teman. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal tugas kita yang berikutnya adalah melepaskan si dinamo ini dari rumah kipasnya. Nah, ini ada baut, 4 baut yang harus kita buka. Ini untuk membuka tutupan depannya. Kita buka dulu. Nah, sudah terlepas keempat bautnya ya. Kemudian ini sudah kita lepas semuanya ya. Yang kita lepas berikutnya adalah apa ya, ini teman-teman ya. Kita lepas dulu nih yang nantinya untuk memutar kipas ke kanan dan ke kiri nih. Ini kita lepas juga. Nah, sudah. Satu lagi yang harus kita lepas adalah yang mengunci kipas ini ke rumahnya. Nah, nih di sini adanya teman-teman ya, nih penguncinya nih ya. Ini yang kita buka. Setelah ini ya, berarti kipas ini sudah terlepas. Nah, ya kan, sudah terlepas. Ini kita singkirkan. Sekarang kita pasang yang baru. Kita pasang yang baru ya. Kita pasang penguncinya lagi. Kemudian kita pasang untuk yang nanti ketika dia berputar ke kanan dan ke kirinya. Nah, bautnya ini. Oke, sekarang kita masukkan kabelnya. Nah, kita masukkan lagi kabelnya ke rumahnya lagi nih. Ya, teman-teman, untuk mempermudah ya ketika masukkan, karena ini kan ada 4 kabel ya. Ketika kita masukkan agak mungkin nanti megar-megar, bercerai-berai gitu kan. Nah, sedangkan ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kita satukan dengan isolasi kabel ini teman-teman ya. Kita satukan dengan isolasi kabel ini supaya kabel ini menjadi satu dan mudah ketika nanti dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai masukkan ya. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini agak mungkin susah dilihat ke kamera ya. Nah, ini di sini kita masukkan kabelnya ya. Sebentar, kita masukkan kabelnya nih. Nah, keluar dia ya kan. Terus jadi kalau kita satukan begitu teman-teman, dia lebih mudah dibanding kalau kita belum satukan. Dia akan tercerai-berai kemana-mana nantinya ya. Oke, kita buka lagi penyatu yang tadi ya. Kita buka lagi satu titik. Kabelnya kita mulai persiapkan, mana ke nomor 1, mana ke nomor 2, dan mana ke nomor 3.
Ya teman-teman, kita pasang. Kita mulai dari kecepatan nomor satu. Tadi nomor satu itu adalah kabel warna biru, ya kabel warna biru. Nah ini kabelnya kita apa namanya, pilin dulu teman-teman. Kita pilin jadi satu, apa namanya ya, pilin kalau bahasa ini, pelintir. Nah setelah kita pelintir teman-teman, ya kita tekuk dua, ya kita tekuk dua di sini. Nah ini juga nanti mesti kita perhatikan nih, dia kabelnya kuat atau tidak ya, karena kan ini modelnya model tusuk ya, terminal model tusuk. Jadi kalau kabel, nah ini seperti ini Kak, tidak kuat teman-teman, jadi mesti kita bantu dengan obeng yang tadi untuk mencabut ya. Oke, nah sudah terkunci. Ini kecepatan nomor satu warna biru teman-teman. Kemudian sekarang kita lanjut ke kecepatan nomor 2 yaitu warna putih. Nah ini warna putih. Kembali hal yang serupa kita lakukan, yaitu apa, kita pelintir. Kita pelintir jadi satu ya. Kita pelintir satu, setelah dipelintir jadi satu kita tekuk dua untuk menambah kekuatan si kabel ini ya. Tekuk dua, baru kita masukkan ke terminal untuk kecepatan nomor 2. Kita tidak kuat, kita bantu dengan obeng lagi ya. Oke, sekarang terakhir untuk kecepatan nomor 3 yaitu warna merah. Nah ini warna merah, sama kita lakukan hal yang sama, kita pelintir dan kita tekuk apa namanya, menjadi dua supaya nambah kekuatan. Kita coba dulu, kalau dia tidak kuat, oh kuat ternyata yang ini ya. Nah dah ya. Terakhir yang tadi saya bilang kabel fasa atau kabel nol untuk warna hitam. Kenapa saya bilang fasa atau nol? Karena kipas angin ini apa, untuk kipas angin atau peralatan elektronik di kita ya, itu menggunakan arus bolak-balik. Artinya kita tidak bisa menyaminnya di terminal ini fasa harus di sini atau netral harus di sini, kan dia bisa terpasang bolak-balik. Makanya itu kenapa alasannya disebut dengan arus bolak-balik. Jadi tadi saya bilang ini fasa, kabel fasa atau kabel netral ya. Salah satu, kalau di sininya ternyata di kanannya fasa ya berarti di sini nanti jadi fasa, atau di kanannya netral ya nanti jadi netral, tergantung nanti proses kita mencolok ke stop kontaknya. Nah ini kita sambungkan ke sini, ke sumbernya teman-teman. Kita sambungkan ke sumber sini ya. Ini juga harus kuat, kita pelintir kuat jadi satu, karena kalau ketika nanti dia jadi nol, kemudian nolnya kendor teman-teman, ini kadang juga jadi permasalahan. Ketika nol kendor, dia tidak mau nyala. Ketika dites ya, ada orang bilang kok ketika dites dengan tes pen bisa nyala ya, tapi kok kenapa kipas saya nggak nyala. Nah itu adalah berarti apa, nolnya kendor ya, atau kabel nolnya terpasang tidak ops ya, maaf teman-teman ya, terpasang tidak kencang, kendor. Jadi kalau nol kendor itu juga berpengaruh ya. Kalau teman-teman ketika kondisi seperti itu di tes pen, nolnya pun akan nyala dia ya, nolnya akan nyala karena dia tidak terhubung langsung ke sumber PLN ya. Oke, selesai pemasangan ini. Kita yakinkan sudah kencang semua, sudah. Sebelum kita tutup ya, bukan tutup dengan doa tapi tutup casing belakangnya. Nah itu ya, kita tutup casing belakangnya. Nah ini dia, kita kembalikan lagi ke kondisi semula. Kondisi semula ketika teman-teman tadi membuka. Nah ini ya yang perlu dijadikan perhatian buat teman-teman ketika membuka apa-apa ya. Untuk baut ya, itu dipisahkan, jangan sampai terjadi apa namanya, membongkar apa-apa jadi untung baut ya. Maksudnya untung baut, teman-teman jadi dapat bonus baut nih karena lupa tadi mau dipasang di mana ya. Nah ini harus diingat-ingat ya, minimal ditandai. Oke ya. Nah ini terakhir kita pasang. Setelah ini dah kencang semua, baru kemudian adalah apa, nah ini yang nantinya untuk memasang pelindung depannya teman-teman. Ini jangan sampai lupa dipasang nih ya. Untuk memasang pelindung depan, bautnya ada 4 buah baut. Ini bautnya ada 4 buah baut. Jangan langsung kencang teman-teman ya, kita pasangkan dulu keempat-empatnya. Setelah keempat-empatnya diyakinkan sudah terpasang semua,
baru nanti kita kencangkan. Cukup. Ya, sudah terpasang empat-empatnya. Sekarang kita kencangkan. Ya, kemudian oke, sudah tidak ada yang terhalang semua. Kita pasang tutup belakangnya nih, tutup kondeknya nih ya. Nah, tinggal kita tes, hanya kita pasangkan baling-baling itu teman-teman. Nah, sekarang kita pasangkan baling-balingnya teman-teman. Nah, ini kita pasang, kita coba dulu ya. Kita coba, baru kita rapihkan kembali. Pasang. Nah. Oke, ya, kita colokkan dulu. Nah, ini udah kita colok, sekarang kita coba. Nah, sudah berfungsi kembali kipas kita teman-teman. Nah, ya, tinggal kita rapikan ya. Terima kasih, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Salam sukses.